Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Di sini kami akan membahas mengenai salah satu pelanggaran HAM yaitu fakir miskin. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Maria Angelina Primawandae, dan ketiga rekan saya yaitu Novalita Guru Siboro, Joyda Meramayanti Pane, dan Lydia Natania Sirait. Seperti yang kita ketahui, pelanggaran HAM masih sangat banyak terjadi di lingkungan sekitar kita. Dalam video kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai salah satu pelanggaran HAM yaitu mengenai fakir miskin, di mana fakir miskin sendiri menurut undang-undang memiliki arti orang yang tidak mempunyai mata pencaharian maupun yang mempunyai mata pencaharian, tetapi mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk keluarganya. Dalam video ini bisa kita lihat sendiri, masih banyak sekali orang-orang yang tergolong dalam fakir miskin. Orang-orang yang kebutuhan sandang pangan dan papannya belum sepenuhnya terpenuhi. Bahkan bisa dikatakan sangat memprihatinkan. Karena hal ini justru dapat menimbulkan pelanggaran HAM yang lainnya, seperti eksploitasi anak untuk melakukan suatu pekerjaan yang tidak seharusnya mereka kerjakan di usia mereka yang seharusnya. Mereka menempuh pendidikan, tetapi karena keterbatasan ekonomi, akhirnya mereka melakukan hal tersebut. Menurut Wakil Pemerintah, Menteri Sosial Salim Segaf Al-Jufri, Undang-Undang Fakir Miskin adalah implementasi Pasal 34 Ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang menyatakan jika fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara, maka mereka berhak mendapat kecukupan pangan, sandang, dan perumahan. Kemudian, fakir miskin juga memperoleh pelayanan kesehatan, pendidikan, dan mendapat perlindungan sosial. Tetapi dalam hal ada aturan mengenai jaminan HAM, yaitu yang pertama, derogable right, yaitu hak-hak yang masih dapat dikurangi atau dibatasi pemenuhannya oleh negara dalam keadaan tertentu. Artinya, yaitu negara tidak wajib untuk memenuhinya, seperti hak atas kebebasan berkumpul secara damai, hak atas kebebasan berserikat, termasuk membentuk dan menjadi anggota serikat buruh, hak atas kebebasan yang menyatakan pendapat atau berekspresi, termasuk kebebasan mencari, menerima, dan memberikan informasi dan segala macam gagasan tanpa memperhatikan batas, baik melalui tulisan maupun lisan. Yang kedua, non-derogable rights adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Artinya, ini hak yang wajib dipenuhi oleh negara terhadap warga negaranya, seperti hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut. Dalam kasus fakir miskin ini, jaminan HAM yang termasuk yaitu derogable rights, di mana pemerintah tidak dapat menjamin atau wajib memenuhi hak fakir miskin untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, tempat tinggal yang layak, dan segala kebutuhan dasar dirinya dan keluarganya. Untuk mengatasi kemiskinan, terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan, dapat dimulai dari diri sendiri, yaitu dengan memperbaiki kondisi pribadi, mengelola uang dengan baik, menabung, serta bekerja keras. Selain itu, mendapatkan pendidikan yang layak, mewajibkan pendidikan bagi semua generasi, menghilangkan ketimpangan gender, serta menciptakan lapangan pekerjaan, juga merupakan langkah yang tepat untuk membantu kita dalam mengatasi kemiskinan. Pemerintah juga memiliki peran yang penting dalam mengatasi kemiskinan, antara lain dengan memberikan beras untuk orang miskin, jaminan kesehatan masyarakat, kartu Indonesia Sehat, dan kartu Indonesia Pintar.